Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa ala ali Muhammad. Ibu yang dikasihi Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali bersama dalam rangka bersama-sama melaksanakan perintah Allah yang penting dan juga patuh. Hari ini insya Allah kita materi ke-19 mengenai introspeksi. Sebelumnya saya mengulang kabar kita ini dulu. Sikap seseorang berasal dari keyakinan yang tertanam di dalam kalbunya. Ini penting sekali Bapak disadari. Jadi rupanya ada yang menggerakkan sikap kita, ada yang membuat sikap kita berbeda dengan orang-orang lain. Nah, ternyata yang menggerakkan sikap kita adalah keyakinan yang tertanam di dalam kalbunya. Dari sini kita juga menyadari kenapa orang punya perilaku beda-beda, karena yang tertanam di dalam kalbunya itu juga berbeda-beda. Nah, kalau ibu dan bapak bisa merasakan ini benarnya, bahwa sikap itu ditentukan oleh keyakinan yang tertanam di kalbu, mestinya akan mudah menyadari keyakinan yang tertanam di kalbu sama sekali tidak boleh keliru. Nah, ibu dan bapak, apakah kita bisa berupayakan supaya keyakinan yang tertanam di dalam kalbu kita tidak ada yang keliru? Bisa nggak? Bisa. Referensi kebenaran sudah diberikan kepada kita 15 abad yang lalu. Referensi kebenaran tidak akan berubah sampai kiamat. Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi kita bisa membersihkan kalbu kita dari keyakinan-keyakinan yang keliru. Apa jalannya? Silahkan kita cocokkan saja dengan referensi kebenaran. Yang tidak sesuai kita ganti, pasti bisa. Nah, kita juga akan bisa menyadari adanya keyakinan di kalbu yang keliru otomatis akan melahirkan sikap yang keliru pula. Contoh yang Bapak, banyak sekali saudara-saudara kita yang mengatakan sesat ke sesama saudaranya muslim. Nah, kenapa dia mengatakan sesat kepada seseorang padahal dia muslim juga? Nah, ini tergantung pada keyakinan yang ada pada dirinya. Kalau keyakinannya yang tidak sama pahamnya dengan aku adalah sesat, yang tidak sama pandangannya dengan aku adalah keliru, ya otomatis dia akan mengatakan itu sesat. Nah, sekarang coba, kalau keyakinan ini dibersihkan, apa yang disebut sesat? Wasiat Rasul sudah sangat jelas. Bila kalian tidak ingin tersesat, peganglah dua hal, kitabullah dan Sunnah Rasul. Jadi sebetulnya harusnya keyakinan sesat itu, sesuatu dikatakan sesat apabila melanggar Al-Quran dan Sunnah Rasul, bukan karena tidak sama dengan aku.
gara-gara keyakinan yang keliru, maka langkahnya jadi keliru. Ini contoh ya. Jadi adanya keyakinan di kaum yang keliru otomatis akan melahirkan sikap yang keliru pula. Jadi kalau ada orang mengatakan sesat, dia tidak salah. Kayak lagi ya, kalau ada orang mengatakan sesat, dia tidak salah. Yang salah itu adalah keyakinannya. Sama seperti orang ateis. Orang ateis dia nggak sholat, benar atau salah? Coba, orang ateis nggak sholat, benar atau salah? Benar. Masa saya nggak percaya Tuhan, dia sholat, syarat kali. Tapi yang salah itu keyakinannya. Kalau keyakinannya diganti, bahwa Allah itu ada, nah kemungkinan besar dia akan sholat dan berusaha. Nah, saya ingin menyampaikan ini supaya kita betul-betul menyadari bahwasanya perilaku kita ditentukan oleh keyakinan kita. Karena itu keyakinan kita tidak boleh sama sekali keliru. Nah, itu sangat mungkin karena sudah ada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tinggal kesadaran kita, mau nggak kita full masuk ke dalam Islam. Jangan Islam dipakai, lingkungan dipakai, budaya dipakai. Tapi kalau kita sudah mengaku Islam, isinya kita harus rela. Seluruh keyakinan kita berganti dengan keyakinan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, yang keempat, saya kira Bapak setuju sama saya. Keyakinan yang pasti benarnya adalah keyakinan yang selaras Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu, Bapak setuju ini? Jadi ya. Nah, hari ini kita mau introspeksi. Ya, apakah keyakinan kita selarasnya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul? Itu tujuannya. Baik, sebelumnya mari kita sama-sama membuka hati kita untuk sama-sama merasakan apa yang akan disampaikan oleh Ibu kita dalam pembukaan kita hari ini. Silakan. Anugerah Gusti Allah. Sering kali aku berkata ketika orang memuji diriku, sesungguhnya ini hanya titipan. Mobilku hanya titipannya, rumahku hanya titipannya, hartaku hanya titipannya, putraku hanya titipannya. Tetapi mengapa aku tak pernah bertanya, mengapa dia menitipkan padaku? Dan untuk apa dia menitipkan ini padaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk miliknya ini? Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Ketika diminta kembali, kusebut itu sebagai musibah, kusebut itu sebagai ujian, sebut sebagai petaka, kusebut dengan panggilan apa saja untuk melukiskan bahwa itu adalah derita.
Ku minta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku. Aku ingin lebih banyak harta, lebih banyak mobil, lebih banyak popularitas. Dan ku tolak sakit. Ku tolak kemiskinan. Seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasih sayangnya harus berjalan seperti matematika. Aku rajin beribadah, maka selayaknya derita menjauh dariku dan nikmat dunia kerap menghampiriku. Ku perlakukan dia seolah mitra dagang dan bukan kekasih. Ku minta dia membalas perilaku baikku dan menolak keputusannya yang tak sesuai dengan keinginanku. Gusti, padahal tiap hari ku ucapkan hidup dan matiku hanyalah untuk beribadah. Ketika langit bersatu, bencana dan keberuntungan sama saja. Ibu-ibu dan Bapak, modal kesadaran untuk dapat menjiwai materi ini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya kesadaran itu berjenjang. Jadi setiap kesadaran memerlukan kesadaran sebelumnya. Nah, materi ini juga begitu. Materi ini ya meminta kesadaran. Di dalam diri manusia ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka akan baik pula perilakunya. Daging itu adalah kalbu. Tentu yang dimaksud bukan kalbunya yang baik. Kalbu yang baik itu adalah kalbu yang banyak isinya. Isinya itu adalah keyakinan ilahiyah. Sadari satu keyakinan yang salah tertanam di kalbu sudah cukup untuk merusak kalbu. Hati-hati Bapak. Kalau apa yang disampaikan Nabi tadi bisa kita mengerti bahwa perilaku kita tergantung pada isi kalbu kita. Nah, saya mau tambahkan kesadarannya. Satu saja keyakinan kita salah itu sudah cukup untuk merusak kalbu. Misalnya keyakinan apa? Ya, keyakinan yang bonggol-bonggol di dalam rukun iman. Seseorang tidak meyakini Tuhan itu tidak ada. Dunia ini tercipta ya karena hukum alam. Ini aja hancur semuanya. Begitu juga keyakinan kita salah misalnya. Al-Quran itu bukan buatan Allah, tapi buatan Muhammad. Ini pun hancur dari semuanya kalbu. Jadi satu keyakinan yang salah tertanam di kalbu sudah cukup untuk merusak kalbu. Nah, dari sini kita silih asih, silih asah, silih asih.
perlukah kita melakukan introspeksi? Perlu nggak? Ya, ya. Jadi samakan dulu persepsinya. Introspeksi pada majelis Mutiara Tauhid kita bukan menyoroti kesalahan-kesalahan sikap, tapi menyoroti kesalahan-kesalahan keyakinan yang dapat dikaui. Nah, tolong rubah dulu paradigma ini. Kita sudah terbiasa introspeksi sikap, perilaku. Orang tahun baruan, bentar lagi, mari kita muhasabah, introspeksi. Nah, lalu yang dibayangkan kelakuan salah kita. Ya, kelakuan salah kita nanti jangan kita lakukan di tahun depan. Menurut saya tidak ada gunanya. Kenapa? Pengakuan terhadap kesalahan tanpa mengganti keyakinannya tidak bisa menjalankan. Coba kalau kita ganti keyakinan kita, tahun depan kita harus tampil lebih baik. Ini kebetulan momennya pas tahun terakhir ya. Dan jadi nanti kita introspeksi begitu. Selama ini keyakinan saya begini, harusnya begini. Oh ternyata salah, berubah. Mari kita lihat buktinya. Di tahun 2016 saya yakin pasti akan berbeda. Tapi kalau kita hanya introspeksi, tahun lalu kesalahan saya begini. Tahun lalu saya tak akhirnya belang bentong, mestinya enggak, tetap belang bentong. Tahun lalu saya banyak bergunjing, tahun depan saya nggak mau bergunjing lagi, tetap akan bergunjing. Karena apa? Harusnya yang berubah bukan perilakunya, keyakinannya. Kalau keyakinannya berubah, perilaku otomatis akan berubah. Ya, mari Bapak, biar lebih ingat lagi ini, mana yang lebih berbahaya, ya? Sikap yang error. Nah inilah yang kita introspeksikan, sikap kita salah begini. Nah, mana yang lebih berbahaya, sikap yang error ataukah keyakinan yang error? Ya, yang kedua ya. Yang kedua, kenapa tadi dasarnya perilaku ditentukan oleh keyakinan. Kalau keyakinannya error, ya pasti keluar error. Nah, ini potongan dari wasiat Rasul. Taklah kamu akan tersesat selama-lamanya. Coba lihat ini. Taklah kamu akan tersesat. Tidak kamu akan tersesat selama-lamanya. Nah, perkataan tersesat dimaksudkan pada sikap atau pada keyakinan? Betul ya? Yang dimaksud tidaklah kamu akan tersesat selama kamu masih berpegang pada duanya, berpegang pada keyakinan. Jadi tersesat itu memang harusnya bukan ditujukan kepada perilaku, tapi ditujukan pada akarnya. Akarnya adalah keyakinan yang ada dalam kolbu. Nah ini yang lebih salah. Dan kalau mau memperbaiki bukan perilaku yang diperbaiki, keyakinan yang diperbaiki. Kalau keyakinan yang diperbaiki tanpa berjuang pun perilaku akan berubah. Nah, mari kita gunakan hati kita untuk menyadari bila keyakinan yang kita pegang tak selaras Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka kita akan keliru melangkah. Sejarah sudah membuktikan ini. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, seperti apakah perilaku Muhammad? Aisyah dengan menahan haru mengatakan, itulah Al-Quran. Memang, kenapa? Karena di dalam kolbu Muhammad isinya cuma Al-Quran. Makanya perilaku pasti sesuai itu. Kalau kita lain,
Al-Qurannya ada, Injilnya ada, ya. Pasti ada kan? Di sini saya yakin pasti ibu bapak ada yang dalamnya ada Injil. Saya gampang nanya, saya tanya gini aja. Kalau orang Kristen makan babi dosa nggak? Tuh, enggak. Kan berarti kata Injil begitu. Coba kalau saya ditanya, saya cuma ada Al-Quran, Pak, ada orang makan babi, dosa nggak? Saya katakan dosa. Saya nggak tahu agamanya apa. Pokoknya kalau nggak makan babi pasti dosa. Kenapa? Karena di dada saya cuma Al-Quran. Jadi waktu ditanya kan sebetulnya saya buka Al-Quran. Karena di buku saya, di dada saya ada Al-Quran. Oh nggak boleh, dosa. Tapi kalau yang punya Injil, Al-Quran dibuka. Kata Al-Quran dosa. Coba kalau tentang Injil. Enggak, katanya agamanya apa gitu kan. Kalau Nabi Rasulullah itu hanya Al-Quran di sini, makanya perilakunya Al-Quran. Ya, bila keyakinan yang kita pegang tak selaras Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka kita akan keliru melangkah. Nah, orang yang paling rugi adalah orang yang merasa benar, padahal sebenarnya dia keliru. Yuk, mas setuju nih? Yakin ini benar, ada salah. Nah, itu yang paling keliru. Bukan kata saya, kata Al-Quran. Nah, ibu dan bapak, setujukah? Nilai-nilai Al-Quran seharusnya menjadi satu-satunya penggerak kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi sikap mental kita harusnya itu hanya Al-Quran, tidak yang lain. Kita berbuat baik sama orang, ya. Bukan karena ya enak, dia juga berbuat baik sama saya, tapi ibadah ini kita berikhtiar sebisa yang kita lakukan, bukan karena ikhtiar itu harus maksimal supaya hasilnya maksimal, bukan. Karena ikhtiar itu adalah ibadah. Ibadah itu untuk Allah. Bagaimana mungkin saya memberikan seadanya pada Allah? Saya harus lakukan yang terbaik untuk Allah. Nah, ini mental Islam, mental Al-Quran. Bila kita sudah memilih Islam, maka kita harus rela seluruh langkah kehidupan kita diatur oleh Al-Quran. Betul, Bapak? Kalau kita sudah memilih Islam, tapi kita tidak rela diatur oleh Al-Quran, apa sebutan yang pantas? Apa sebutan yang pantas? Apa itu? Munafik. Apa Pak? Munafik. Kita sudah menyatakan diri kita Islam, tapi tidak mau diatur oleh Islam. Apa namanya yang pantas? Munafik. Betul? Betul? Pernahkah ibu dan bapak membaca Al-Quran bahwa neraka 7 tingkat yang paling bawah diperuntukkan oleh orang-orang munafik? Jadi ini penting. Kan kita nggak mau masuk neraka paling bawah lagi, kan nggak mau. Allah sudah mengatakan neraka paling bawah itu diperuntukkan untuk orang-orang munafik. Jadi sederhana. Bila kita sudah memilih Islam, maka kita harus rela seluruh langkah kehidupan kita diatur oleh Al-Quran. Hanya Al-Quran yang mengatur kita, bukan yang lain. Hal ini, coba lihat, ditegaskan Allah berulang-ulang. Ya. Tidak banyak ayat Al-Quran yang mengulang dengan jarak yang berurutan. Ini contohnya.
Al-Maidah 44. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang yang kafir. Seakan-akan Allah tahu ini aja nggak cukup. Diulang di Al-Maidah 45. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Oh, ini nggak cukup. Diulang di Al-Maidah 47. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, mudah-mudahan hari ini kita diberi Allah pencerahan bahwa sebagai orang yang telah bersyahadat, kita hanya mau diatur oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul saja. Silakan Ibu Bapak, ada yang mau klarifikasi ini? Dari sinilah kita akan masuk ke dalam introspeksi kalbu. Jadi kalau Ibu Bapak datangnya telat, langsung masuk di sini, nggak dengar prolognya, pasti akan kebingungan. Ini mau kemana ini? Tapi kalau Ibu dan Bapak datangnya tadi nggak telat, pas, jadi mengerti kenapa kita perlu bahas introspeksi kalbu ini. Ya, saya ulang lagi, kita sudah paham bahwa di dalam diri manusia ada sifat daging. Bila daging baik, maka baiklah perilakunya. Daging mana kalbu yang dimasuk dan kalbunya yang baik, isi kalbunya. Yang kedua, kita sudah paham perilaku kita ditentukan oleh isi kalbu kita. Jadi, kalau isi kalbu kita error, maka perilaku kita pun akan error. Nah, kalau begitu, kita harus mengupayakan agar keyakinan yang ada di kalbu kita tidak ada yang keliru. Keliru diartikan melanggar aturan dan sunnah Rasul. Karena cukup satu keyakinan sudah bisa merusak kalbu. Nah, kita harus hati-hati. Nah, untuk itulah kita masuk ke dalam introspeksi kalbu. Apakah aku keyakinannya sudah benar? Ya, ini harus dibawa, jangan langsung ke sini bingung. Setiap kegiatan mulailah dari tujuan. Hari ini kita mengintrospeksi apa tujuannya. Nah, membaca ini. Sehingga kalau Ibu dan Bapak berpegang tujuan itu, nanti kalau bertanya nggak kemana-mana. Ya, jangan lagi nanti nanya sama saya, Pak, itu ketua DPR, kenapa dia mencalon nama presiden, keyakinan apa? Kan gak ada urusannya dengan kita. Jangan ada yang begitu. Tapi kita selalu sekarang tanyalah sesuai dengan tujuan kita hari ini bertafakur. Tujuan kita jelas. Kita hanya mau berintrospeksi. Apakah ada keyakinan kita yang terlanjur tertanam tapi salah? Hanya itu. Baik. Ya, mari kita mulai. Sependapatkah Ibu dan Bapak? Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk meraih kesuksesan dunia akhirat. Ini keyakinan, betul? Di sininya bisa tertanam. Ya, untuk sukses dunia akhirat banyak jalannya. Bisa begitu? Bisa juga? Tidak. Keyakinan saya hanya satu. Hanya satu jalan untuk mendapatkan dunia akhirat. Ya, untuk mendapatkan sukses dunia akhirat. Nah, sekarang
silakan ibu bapak jawab sendiri masing-masing. Jawabannya saya sependapat atau saya tidak sependapat, tapi jangan nanti ya. Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk meraih kesuksesan dunia akhirat. Nah, silakan direnungkan dulu ini. Cek ke hatinya, sama nggak? Udah? Udah? Tolong dilakukan ya. Kalau enggak, ngapain kita bertafakur? Bertafakur itu harus mau mikir dan mau merasakan. Kalau tausiah hanya mau mendengar. Tausiah cukup pakai telinga. Dulu kayak manis, nyender gitu, diem aja. Itu tausiah. Kalau kita tafakur itu harus mau kita berpikir, harus mau menggunakan akal, harus mau menggunakan hati. Dan itu tidak susah. Apa susahnya ini? Ibu, bapak tinggal nyacapkan di dalam yang ada di sini. Saya sependapat dengan ini. Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk meraih kesuksesan dunia akhirat. Saya sependapat, jawab dengan hati. Tapi jawab dulu ya. Udah jawab? Nah. Bagi yang sependapat, artinya, ya menurut saya banyak jalan, gitu ya. Nah, perlu direnungkan kembali. Jalan untuk sukses dunia akhirat hanya satu, yaitu taat pada Allah dan Rasul-Nya. Jadi di samping hanya satu, caranya juga satu. Bagaimana? Taat pada Allah dan Rasul-Nya. Kita gak usah mikirin surga, gak usah mikirin neraka, gak usah mikirin dunia bahagia. Kalau kita taat, pasti itu terjadi. Sama seperti makan. Kita gak usah pikir kenyang. Makan aja banyak-banyak. Walaupun 3 piring, pasti kenyang. Ya. Gak perlu lagi kita mikirkan surga, neraka, bahagia. Gak perlu. Taat saja. Pasti kita insya Allah. Pasti dunia akan bahagia akhirat surga. Ibu bapak, saya tidak akan mengulang penjelasan ini. Silakan lihat di materi sebelumnya. Ini sudah kita bahas. Ya, kalau saya ulang lagi, nanti nggak habis materinya. Tapi kalau ibu bapak penasaran, apa iya sih? Silakan lihat materi sebelumnya. Nah, berikutnya. Ibu bapak sependapat nggak dengan ini? Setiap perbuatan zalim harus kita balas dengan perbuatan zalim juga. Tolong dijawab, dirasakan dengan hati. Menurut yang ada di kalung ibu dan bapak, apa? Sependapat nggak dengan ini? Setiap perbuatan zalim harus kita balas dengan perbuatan zalim juga. Ya. Saya yakin masih ada. Ya dong, enak aja. Ya. Saya yakin itu ada. Udah jawab? Nah, sekarang kita lihat. Bagi yang sependapat, artinya saya sependapat setiap perbuatan zalim harus dibalas dengan kezaliman juga. Nah, perlu direnungkan kembali. Perbuatan zalim layaknya bumerang. Dia akan menghantam diri sendiri. Ya, mari kita sama-sama menyadari ini. Perbuatan merugikan orang lain, apapun alasannya, hanyalah penggunaan murka Allah. Kalau ibu dan bapak sudah ikut materi ujian Allah yang 1 sampai 2 kemarin, ini akan mudah. Karena ada orang berbuat zalim sama kita, itu adalah ujian Allah. Ujian Allah ingin menguji. Aku kirim orang yang berlaku zalim kepadamu. Mampukah engkau tetap taat kepadaku? Jadi bukan dibalas. Berikutnya,
Sependapatkah Ibu dan Bapak dari ini? Rugi kalau kita berlaku baik pada orang yang sering merugikan kita. Sependapatkah? Sudah dijawab? Cocokkan ini dengan apa yang tertanam di dalam hati kita. Hati kita begini ya. Nah, ya. Bila sependapat, iya, serugi amat kita berbuat baik sama orang yang merugikan kita. Ya, nah, perlu direnungkan kembali. Perbuatan baik bukan untuk keuntungan orang lain, melainkan untuk kepentingan diri sendiri. Pendapatkah bila ingin banyak menerima pemberian dari Allah, maka kita juga harus banyak memberi. Saya kira di antara ibu dan bapak pasti ada yang ngasih pendapat dengan itu. Pak, bukan dengan banyak memberi, banyak berdoa. Ini nggak pendapat namanya. Nah, ibu dan bapak, bagi yang tidak sependapat, artinya saya tidak sependapat. Kalau kita ingin banyak diberi sama Allah, kita harus banyak memberi. Saya nggak sepakat. Nah, ini perlu direnungkan kembali. Coba renungkan ini. Semakin banyak memberi, maka semakin banyak pula diberi. Penjelasan ini pada waktu kita akan mengenal Allah. Silahkan lihat materi mengenal Allah. Ada 3 materi itu. Insya Allah kita akan mengerti ini. Semakin banyak memberi, maka semakin banyak pula diberi. Sebenarnya kita tidak mungkin bisa tenggelam bila masih kekurangan uang. Gimana ya Bapak? Bisa dijawab ini? Jawabannya sederhana. Cek lagi ke hati kita. Saya begini nggak ya? Nah, jawab dulu ya. Kalau udah dijawab, jangan dengerin aja. Namanya juga introspeksi. Ibu Bapak, introspeksi itu dimaksudkan supaya kita mengganti yang keliru jadi yang benar. Tapi persoalannya, kalau kita tidak merasa itu keliru, nggak bakalan kita ganti. Makanya perlu dulu pengakuan dari kita. Pengakuan, oh aku begitu. Nah, sekarang, ya, oh aku begini memang. Nggak mungkin lah, kita tentuan kalau nggak punya uang. Itu dulu akui. Oh, saya. Nah, bagi yang sependapat, ya, bahwa orang itu nggak mungkin kalau punya uang, perlu direnungkan kembali ini. Hati tentram bukan lantaran banyak harta, melainkan karena banyak mengingat Allah. Kalau ibu dan bapak belum bisa merasakan ini benarnya, coba tanya. Mungkin ibu bapak punya saudara atau teman atau apa yang kaya. Tanya ke dia, hartamu itu bisa membuat tentram kamu nggak? Coba tanya ke dia. Seringkali saya katakan, kita itu tidak bisa mensimulasikan kejadian, tapi kita bisanya setelah kita mengalami. Saya punya teman, ya, dulu dia pernah miskin sekali, kerjanya kuli angkutan barang di pasar. Jadi
kalau truk datang bawa beras, nah dia yang angkat. Waktu itu dia bilang, ya upahnya itu cuma 10.000 sehari. 10.000 waktu zaman dulu. Itu hanya cukup makan 2 kali. Lalu saya pikir, melihat mobil bersiliweran, waduh enaknya ya kalau jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya pasti lah tenang. Nah, beberapa tahun kemudian, ya perjalanan hidupnya, dia menjadi salah satu orang terkaya di suatu kota. Apa yang terjadi? Dia datang ke saya. Justru setelah saya bisa semua, apapun yang mau saya tunjuk. Mobil baru keluar, pasti saya punya di kota ini. Justru saya ingin bunuh diri. Dulu saya waktu sengsara nggak pernah berpikir akan bunuh diri. Tapi justru setelah semua ada dalam genggaman saya, tinggal saya bilang beli, justru saya mau bunuh diri. Nah makanya bagi Bapak, ya yang punya pandangan, tidak mungkin lah orang bisa tenang kalau kekurangan uang. Mungkin ada baiknya ketemu sama dia. Coba tanyakan pengalaman langsungnya. Al-Quran nggak salah. Al-Quran hanya mengatakan ingatlah hati yang tenang dengan mengingat Allah, bukan dengan banyak harta. Nah jadi apa? Kalau di kita ini ada yang salah, ya rubah, gitu. Ya, jadi nggak nyambung. Cari kerjaan mati-matian, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ketika ditanya untuk apa begitu? Supaya hati terang. Nggak nyambung. Gitu. Kalau supaya kaya benar, tapi kalau supaya hati jadi terang nggak nyambung. Sependapatkah menyekolahkan anak-anak agar kelak mereka menjadi orang kaya adalah yang paling utama? Pendidikan paling utama. Kita harus menyekolahkan anak-anak kita tinggi-tinggi supaya dia jadi orang kaya. Begini kan? Setuju? Ada yang begini. Nah, kalau tidak sependapat, ya sudah, kita perlu dilakukan kembali ya. Ini kan udah tahu, oh iya, memang salah itu. Berikutnya, sependapatkah Ibu Bapak, orang yang paling hebat adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain? Mungkin kalau saya boleh bertanya, ada yang sependapat dengan ini? Oh, nggak ada ya. Kalau saya nggak salah 2 bulan yang lalu ada ibu-ibu kan yang bilang, Pak, bukankah yang paling bermanfaat itu banyak manfaat bagi orang lain? Mungkin yang nggak hadir hari ini. Tapi saya masih ingat ada perusahaan seperti itu. Nah, untuk yang berpendapat seperti itu, ya, coba renungkanlah kembali. Orang yang paling hebat adalah orang yang perilakunya paling selaras dengan maksud yang diciptakan. Apa tujuan kita diciptakan? Kalau tujuan kita diciptakan untuk ke utara, orang yang paling hebat adalah orang yang ke utara, bukan yang ke selatan, bukan ke barat, bukan ke timur. Tujuan manusia diciptakan untuk ibadah. Jadi siapa orang yang paling hebat? Yang paling hebat ibadahnya. Kecuali kalau Allah bilang, aku ciptakan engkau manusia supaya bermanfaat bagi banyak orang. Betul. Aku ciptakan engkau manusia supaya engkau dekat padaku. Betul. Orang yang paling hebat, orang yang paling dekat dengan Allah. Aku ciptakan manusia supaya engkau berserah diri padaku. Orang yang paling hebat, orang yang berserah diri. Tapi ini lain. Aku ciptakan jin manusia untuk ibadah. Ibadah itu artinya taat selaras dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang paling hebat adalah yang paling takwa, yang paling selaras sikapnya dengan tujuan yang diciptakan.
Pendapatkah Ibu dan Bapak, selama hidup ini alangkah indahnya bila tidak berjumpa dengan musibah. Pendapat? Ibu, pendapat? Enggak. Ya. Nah, bagi yang sependapat, kalau yang sependapat, kalau yang tidak sependapat, ya sudah, merem aja, nggak perlu diganti. Tapi kalau nggak sependapat, saya nggak sependapat. Nah, coba renungkan ini lah. Coba renungkan. Tanpa musibah, maka tidak ada sabar. Tanpa sabar, bagaimana dia akan bersama kita? Ini aneh orang-orang ini ya. Kalau ditanya, mau nggak Allah bersama kamu? Oh, mau banget. Gitu ya. Tapi mau nggak ada musibah? Nggak mau. Gimana caranya? Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, Allah beserta orang yang sabar. Lalu, kalau kita ketemu musibah, sabarnya kapan? Pendapatkah Ibu dan Bapak? Musibah pastilah merupakan hukuman dari Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Pendapat nggak? Pendapat? Ada yang tidak sependapat dengan ini? Jadi, nggak ada yang nggak sependapat. Jadi sependapat semua ada ini. Ya tidak ya. Nah, kalau yang belum sependapat, musibah itu adalah hukuman, ya. Nah, perlu direnungkan kembali ini. Bila setiap polesan dianggap hukuman, lalu bagaimana caranya membuat agar kalbu manusia bersinar? Saya kira kita semua ini, ya, apalagi yang sudah di atas kepala 4, tidak bisa merasakan ini. Kalbu ini perlu dipoles supaya bersinar. Apapun yang namanya polesan itu pasti sakit. Tapi maksudnya bukan cuma nyiksa. Tahu nggak Ibu dan Bapak, baju saya ini sudah mengalami penyiksaan. Kain ini tadinya lepek, disiksa, gunting-gunting, tusuk-tusuk, tapi akhirnya jadi baju yang indah. Tapi masalah itu udah begitu. Yang Ibu Bapak pakai ini sudah mengalami penyiksaan-penyiksaan. Begitulah musibah. Kalbu manusia itu bisa bersinar kalau dipoles. Kalau nggak dipoles, rusak. Nah, polesan itu pasti tidak nyaman. Nah, itu yang kita bilang musibah. Pendapatkah Ibu dan Bapak, bila kita selalu taat patuh pada kehendak Allah, maka kita tidak akan diberi musibah. Pendapat? Nah, ya, bagi yang pendapat perlu direnungkan kembali. Kenyamanan dan ketidaknyamanan adalah sifat dunia. Tidak ada hubungannya dengan taat atau tidaknya kepada Allah. Ibu Bapak mau nggak nyaman terus tanpa menyukai ketidaknyamanan? Mau nggak? Mau nggak? Mau ya? Di mana itu adanya? Di surga. Jadi jangan cuma maunya doang, upayakan kita masuk ke tempat itu. Bagaimana caranya? Kita tahu taat. Ini di dunia punya nyaman terus, dia nggak mungkin. Ada tempatnya ya, ada tempatnya nyaman dan tidak nyaman bercampur. Itulah di dunia. Ada tempatnya tidak nyaman terus-terusan. Ada juga tempatnya nyaman terus-menerus tanpa ketidaknyamanan. Itulah di surga. Nah, kita mau yang mana? Kalau ditanya saya maunya nyaman terus. Nah, kita mau yang mana? Kalau ditanya saya maunya nyaman terus. Nah, kita mau yang mana? Kalau ditanya saya maunya nyaman terus tanpa ketidaknyamanan. Itulah di surga. Nah, kita mau yang mana? Kalau ditanya saya maunya nyaman terus. Nah, kita mau yang mana? Kalau ditanya saya maunya nyaman terus tanpa ketidaknyamanan. Itulah di surga. Nah, kita mau yang mana? Kalau ditanya saya maunya nyaman terus. Nah, kita mau yang mana? Kalau ditanya saya maunya nyaman terus tanpa ketidaknyamanan. Itulah di surga. Nah, kita mau yang mana? Kalau ditanya saya maunya nyaman terus tanpa ketidaknyamanan. Itulah di surga. Nah, kita mau yang mana? Kalau ditanya saya maunya nyaman terus tanpa ketidaknyamanan. Itulah di surga. Nah, kita mau yang mana? Kalau ditanya saya maunya nyaman terus tanpa ketidaknyamanan. Itulah di surga. Nah, kita mau yang mana? Kalau ditanya saya maunya nyaman terus tanpa ketidaknyamanan. Itulah di surga. Nah, kita mau yang mana? Kalau ditanya saya maunya nyaman terus tan
sampai nomor 10 ini, apakah Ibu dan Bapak merasa sudah sama semuanya? Apa mesti ada yang harus dirubah? Ya, semuanya itu adalah di tangan kita sendiri. Tidak ada manusia yang bisa membantu. Kita hanya bisa merasakan ini atau itu. Nah, berikutnya kita sendiri. Saya tidak bisa membantu Ibu dan Bapak supaya merubah keyakinannya itu menjadi ini bangsa. Saya hanya bisa memfasilitasi. Ini ada ini dan ada ini. Pilih yang mana? Pilihan itu terserah Anda sendiri. Saya hanya ingin mengingatkan saja, satu keyakinan salah di kolbu sudah cukup untuk merusak kalbu. Tadi ketentuan Allah tidak pasti selalu nyaman, tapi pasti selesai. Kan namanya ketentuan Allah begitu, tidak pasti selalu nyaman. Walaupun dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Suci, Maha Bijaksana. Ya, sekali lagi ya. Walaupun Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Suci, Maha Bijaksana, Maha Adil, tapi ketetapannya tidak pasti selalu nyaman. Yang pasti selalu baik. Nah, bagi yang tidak sependapat perlu direnungkan kembali. Jangankan menetapkan yang buruk, memberhentikan kasih sayangnya saja dia tidak mampu. Allah memang mampu melakukan apapun. Kun fayakun. Tapi ada satu hal yang tidak mampu dilakukan. Memberhentikan kasih sayangnya pada manusia tidak mampu dilakukan. Tidak ada kata terlambat untuk tobat. Nah, ini kalau hati kita kurang peka, mengandalkan otak, kita kritisi kalimat itu, Allah tidak mampu, Allah tidak mampu, itu yang dikritisi. Akibatnya apa? Kalbu yang masih belum berhasil melakukan Allah. Dia bilang, Allah kan maha segalanya, tidak ada satupun yang tidak mampu daripada Allah. Kenyataan ini sungguh sangat menyesalkan. Ya, saya kira bukan selain yang saya tulis yang salah, nangkapnya yang salah. Jangan pakai akal, rasakan pakai hati. Jangan dikritisi, tapi coba rasakan dengan hati. Kalau Ibu dan Bapak bisa merasakan dengan hati, pasti akan sependapat dengan saya. Allah memang mampu melakukan apapun, tapi Dia tidak mampu memberikan kasih sayangnya pada kita. Pakai hati, jangan dikritisi, rasai. Pendapatkan itu ya Pak, kita selalu mampu mengatasi ujian Allah.
kita selalu mampu mengatasi ujian Allah? Nah, ada nih pendapat nggak selalu. Kalau saya bilang kita selalu mampu mengatasi ujian Allah. Nah, bagi yang tidak sependapat perlu direnungkan kembali. Ujian Allah tidak pernah berada di luar batas kemampuan manusia. Sekali lagi ya. Ujian Allah tidak pernah berada di luar batas kemampuan manusia. Tapi ujian Allah bisa saja di luar batas kemampuanku. Beda nih. Ya. Bisa bedakan? Tidak mungkin Allah menguji kita di luar batas kita sebagai manusia. Misalnya Allah menguji, coba kamu menyelam sehari semalam tanpa alat. Tidak mungkin. Mati kita. Itu di luar batas kemampuan manusia. Ya, seperti misalnya anak umur 20 tahun, laki-laki. Ya. Mungkin diuji sama calon mertuanya. Kalau kamu benar mau menikah sama anak saya, buktikan. Ya, buktikan kamu mau nurut sama yang aku mertua dan usahakan apa-apa. Kalau kamu bisa naik pot kelapa ini, ambil. Boleh kamu menikah dengan anak saya. Bisa nggak dia? Kalau 100 belum bisa, dia belajar. Anak laki-laki umur 20 tahun, kalau dia belajar naik pohon kelapa, bisa nggak naik pohon kelapa? Pasti bisa kan? Nah, itu namanya bukan di luar batas kemampuan manusia. Tapi kalau cucu saya, anak 3 tahun, kamu mama berikan mainan, syaratnya kamu bisa naik pohon kelapa ambil kelapa. Itu di luar kemampuan namanya. Walaupun dia belajar tiap hari, ya nggak bakalan bisa orang umur 3 tahun. Nah, ini juga sama. Ujian Allah tidak pernah berada di luar batas kemampuan manusia. Yang ada ujian yang di luar batas kemampuanku. Tahu sendiri, kenapa nggak punya kemampuan itu? Bukankah katanya kita harus menuntut ilmu? Nah, sadari kita dapat selalu lulus ujian Allah tidak kalau kita banyak memiliki kemampuan. Dua Pak, kunci lulus dari ujian itu cuma kemampuan. Kalau kita punya kemampuan, diuji lulus. Kita bisa bahasa Inggris, diuji pakai bahasa Inggris, lulus. Diuji pakai bahasa Prancis, nggak lulus karena kita nggak punya kemampuan di bahasa Prancis. Begitu juga kita diuji sama Allah. Nah, punya nggak kemampuan? Kalau nggak punya, tidak ada harapan lulus. Jadi, saudari, kita dapat selalu lulus ujian Allah kalau kita banyak memiliki kemampuan. Nah, semua orang mampu menjadikan kamu punya banyak kemampuan, asalkan dia mau selalu bersama aku. Jadi yang namanya kemampuan kamu seperti sabar, pasrah, ikhlas, qanaah, takwa, ya, waro, bersyukur dengan Allah dan seterusnya, itu semuanya bisa dipelajari. Ya lagi, bisa dipelajari. Semua kemampuan bisa dipelajari. Yang tidak bisa dipelajari itu kalau kita menjadi nabi. Nabi itu bukan kemampuan, tapi sabar, pasrah, ikhlas, bersyukur, itu kemampuan kamu. Itu bisa dipelajari. Nah, silakan lihat materi ke-12. Beginilah caranya untuk mempelajari supaya kita punya kemampuan sabar, pasrah, ikhlas, bersyukur dan seterusnya. Kalau kita bertafakur, kita punya produk tafakur, benarnya, oke, yang lainnya. Nah, saya
dia berinteraksi, lahirlah dia dengan kemampuan kalbu. Tapi kalau kita tidak pernah takut, kita tidak punya keyakinan, lalu yang membuat interaksi apaan? Gimana? Terbentuk kemampuan. Ya, bahwa manusia itu punya akal dan punya kalbu. Akibatnya manusia itu punya kemampuan akal, punya kemampuan kalbu. Kalau kemampuan akal, tidak ada satu orang pun yang pernah meragukan ini. Membaca, matematika, bahasa Inggris, komputer, itu kemampuan akal. Tidak ada yang pernah meragukan. Kemampuan kalbu. Tidak ada manusia yang meragukan bahwa kemampuan akal harus kita raih. Kita harus bisa belajar, kita harus belajar membaca supaya bisa baca. Kita harus belajar bahasa Inggris supaya punya kemampuan bahasa Inggris. Kita harus belajar komputer supaya kita bisa komputer. Kalbu. Tidak pernah saya dengar ada orang. Kita harus belajar supaya punya kemampuan sabar. Kita harus belajar supaya punya kemampuan ikhlas. Saya belum pernah dengar. Yang kedengaran makin begini, sabar, ikhlas, makin tua akan begitu. Karena darah kita sudah tidak lagi bergolak. Kenyataannya makin tua makin gampang marah, makin tua makin gampang ya. Sabar makin susah. Nah, kenapa? Begitulah. Kita itu mudah punya kemampuan. Kita sadari bahwa kita itu punya dua tempat, ada kemampuan akal, ada kemampuan kalbu. Dua-duanya nggak mungkin datang dengan sendirinya. Nggak mungkin kemampuan membaca datang langsung. Makanya kan ibu bapak lihat ketika bayi lahir bisa baca nggak? Nggak bisa. Setelah ibu bayi ke sekolah baru dia bisa baca. Sama, ya. Begitu lahir kita juga kosong nih, akal kosong, kalbu kosong. Akal kita isi dengan kemampuan-kemampuan. Mulailah kita bisa baca, kita bisa berhitung dan seterusnya. Kalbu nggak pernah diisi, kosong terus, mana ada kemampuannya. Nah, jadi sekali lagi Bapak, ya, kemampuan kalbu semua itu bisa dipelajari. Yang tidak bisa dipelajari kalau kita mau jadi nabi, itu nggak bisa. Tapi kalau kita mau punya kemampuan seperti nabi, bisa. Baik, sampai di sini barangkali ada yang klarifikasi. Sudah sampai 12. Apakah masih sama? Alhamdulillah, masih sama. Ya, masih aman kalbunya, gitu. Ingat, satu keyakinan yang keliru sudah cukup untuk merusak kalbu. Ya, silakan dicoba, barangkali ada yang klarifikasi. Ya.
Ya. Nah, mudah-mudahan pengalaman ibu menemukan satu ya, keyakinan itu bisa menambah keyakinan lainnya, terutama intinya. Ya, satu keyakinan salah baru itu bisa merusak arus keseluruhannya. Jadi penting banget kita mencocokkan yang di dalam kalung ini tidak berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, karena hanya itulah referensi kebenaran bagi manusia. Baik, saya lanjutkan. Sependapatkah Ibu dan Bapak? Janganlah mengumbar kemarahan. Marah itu hanya dibolehkan pada tempatnya saja. Gimana Ibu Bapak? Ada yang geleng-geleng, ada yang ya. Kalau juga ada di luar yang geleng-geleng pasti jarang marah. Tapi kalau dia pasti sering marah. Ukuran kebenaran bukan perilaku kita. Tolong dicatat. Walaupun perilaku kita bertentangan dengan kebenaran, kita harus berani mengakui minimal pada diri sendiri bahwa aku yang salah. Aku belum bisa seperti itu. Janganlah kita meniru orang-orang terdahulu yang mencari alasan membenarkan kesalahannya. Kebenaran itu, Ibu dan Bapak, tidak memihak. Betul. Kebenaran adalah kebenaran. Dia tidak memihak. Dia tidak peduli kepada siapapun yang bicara. Itu yang disampaikan kebenaran, itulah kebenaran. Memang kebenaran itu rasanya pahit. Pahit bagi yang belum sama dengan kebenaran itu. Tetapi janganlah kita kalau merasakan pahit lalu mencari-cari pembenaran dari kesalahan kita. Ya. Ingatlah, kita ini orang-orang yang ingin berperilaku selaras dengan kehendak Allah. Kita ini adalah orang-orang yang ingin membuktikan bahwa aku mampu kok tetap taat, berjalan sesuai dengan tujuan aku diciptakan. Nah, ini hubungannya dengan marah. Janganlah mengumbar kemarahan. Marah itu hanya dibolehkan pada tempatnya saja. Nah, Ibu dan Bapak sependapat nggak dengan ini? Di sini enggak. Bapak di belakang ada yang sependapat? Nah, bagi yang sependapat, ya, bagi yang sependapat perlu direnungkan kembali. Menahan amarah pada hakikatnya adalah mengundang surga. Jadi dimanapun sebetulnya nggak ada tempat marah itu. Karena apa? Dimanapun kita mau mengundang surga. Tentunya ini akan sulit dilakukan atau diterima oleh orang yang keinginannya belum kuat untuk masuk surga. Tapi kalau orang yang keinginannya sudah kuat banget untuk masuk surga, apalagi ya Allah, umur saya sudah lebih dari bonus, saya harus masuk surga, saya harus masuk surga, apapun yang saya lakukan mau saya, yang penting bisa masuk surga. Ini akan gampang. Karena inilah dia
habis melakukan sesuatu yang tidak nyaman. Nah, bukan ketidaknyamanan itu yang dia rasakan. Yang dirasakan pintu surga itu terbuka. Ya, tapi kalau orang belum ingin masuk surga, itu susah. Banyak orang yang belum masuk surga. Ya belum aja. Gampang lihatnya. Orang yang sholatnya belum mentong, dia sebetulnya pengen nggak masuk surga, ingin tapi nggak kuat. Ya, kan nggak tahu jalannya. Kalau sholat kan dia nggak sholat. Kalau ditanya pengen nggak masuk surga, pengen. Hasratnya belum kuat. Tapi kalau orang yang hasratnya sudah kuat, ya, nah, sehingga dia nggak mungkin tinggal sholat dan mungkin dia tinggalkan. Ya, memang hasrat orang kan berbeda. Berikutnya, mendapatkan bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara, di mana peran setiap orang sudah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Jadi belum? Kita pengen tahu, ada nggak nih pengikut Ahmad Albar? Kan Ahmad Albar yang bilang begini, ya kan? Pernah dengar lagu ini? Ya, dunia ini panggung sandiwara, itu Ahmad Albar diikuti itu. Nah, masuklah keyakinan yang tidak Quran di sini. Rusak kaumnya. Kapan bisa sholat? Kan karena Allah. Ya. Menikah dengan orang non-muslim kan sudah diprogram. Hidup saya begini, menikahnya dengan non-muslim. Pindah agama kan udah karena Allah. Saya kan hanya menjalani aja. Kalau Allah tidak menghendakinya, mungkin saya bisa pindah agama. Allah kan bisa dilawan. Nah, semua rusak hatinya gara-gara satu itu. Ya, bagi yang sependapat dengan Ahmad Albar ini, perlu direnungkan kembali. Peran kita di dunia adalah pilihan sendiri, bukan dipilihkan Allah. Manusia makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih. Karena itulah ada pertanggungjawaban. Surga dan neraka itu konsekuensi dari kebebasan memilih. Memilih taat surga, memilih maksiat neraka, sama. Memilih taat surga, memilih membangkang neraka, begitu. Jadi manusia ini bukan makhluk yang bersifat keterpaksaan. Terpaksa kamu jadi itu, terpaksa kamu jadi ini, terpaksa kamu jadi ini, bukan. Manusia diberi kebebasan memilih. Coba kalau nggak percaya, ya nanti pulang tafakuran, katakan jam 12. Nah, ya, nah, coba ya. Dari sini kita milih sendiri mau ke tempat maksiat, apa mau ke masjid, kita yang menentukan. Coba, nanti ibu-ibu coba, saya mau ke maksiat, coba rasakan, ada nggak yang pegang kaki ibu? Nggak ada kan? Ada nggak malaikat? Oh, saya bisa jalan nih, dipegang malaikat, kenapa? Karena saya mau maksiat, nggak boleh, kan nggak ada. Itulah manusia itu makhluk yang diberi kebebasan memilih. Pilihan itulah yang ada harganya. Harganya salah atau dosa. Jadi peran kita di dunia adalah tidak sendiri, bukan diberikan oleh Allah. Ya, sadari Allah memberi kebebasan penuh. Apakah kita mau pilih jadi mulia atau milih jadi durjana? Itu bukan Allah yang menentukan. Kan Allah yang menentukan saya jadi rentenir. Kan Allah yang menentukan saya jadi ustaz. Bukan begitu. Allah memberi kebebasan. Silakan. Bahkan satu hal yang paling penting, tidak ada paksaan dalam agama. Agama
ini aja dibilang tidak ada paksaan, apalagi yang remeh-temeh. Ya, mau jadi maksiat, mau jadi mulia, mau jadi bujana, itu serah Anda. Bukan Allah yang menentukan. Itu pilihan bebas kita. Itulah yang akan kita pertanggungjawabkan. Sependapatkah Ibu Bapak, surga merupakan rahmat Allah semata. Tidak ada kaitannya dengan perilaku kita selagi hidup di dunia. Iya ya? Jadi kata orang, walaupun kita taat seperti apa di dunia, tapi kalau Allah nggak beri rahmat nanti kita nggak bakalan masuk surga. Atau bahasa lainnya, apapun dia, siapapun dia, kalau nanti dia bisa mendapat rahmat Allah masuk surga. Seolah-olah dia tidak pernah datang ke dunia. Nah, setuju nggak? Ya. Itu ya Bapak. Bagi yang sependapat perlu direnungkan kembali. Surga atau neraka sepenuhnya berada dalam genggaman tangan kita sendiri. Maksudnya dalam genggaman tangan kita, kita yang milih. Mau surga atau neraka? Saya mau surga. Dalam genggaman kita, bagaimana caranya? Taat. Pasti surga. Saya mau masuk neraka. Gimana caranya? Gampang. Maksiat, membangkang, pasti masuk neraka. Itu di tangan kita itu maksudnya. Coba bayangkan, selama hidup di dunia, ya, ya, kita taat. Malaikat yang ada di kanan mencatat terus ketaatan kita, pahala. Yang kiri mencatat juga dosa kita. Kebetulan dosa kita sedikit, karena kita banyak taatnya. Sedikit itu banyak. Nah, begitu sampai akhirat, kata Allah, ya, aku tidak memberi rahmat pada dia. Masuk neraka. Jadi kejar malaikat dia akan kemanain? Malaikat nyatet kalau orang itu umur 80 tahun dicatat tuh. Terus mau dimanain tuh? Nah, kalau orang mengerti pokok-pokok ajaran Islam, ada hadis yang mengatakan seseorang masuk surga karena mendapat rahmat Allah. Itu jangan diartikan yang sebenarnya, tetapi itu maknanya. Kita harus tahu dulu, rahmat Allah itu besar nggak manfaatnya bagi kita? Tahu dulu itu besar. Sangat mudah kita masuk surga kalau kita dapat rahmatnya. Benar. Nah, kita harus ngerti. Rahmat Allah yang kita bilang anugerah besar itu hanya diberikan pada orang-orang yang berjalan dalam koridor Allah. Lain dengan hidayah. Kalau hidayah, Allah nggak peduli ini orang di jalan koridornya apa tidak. Yang penting dia menghampiri aku, dia berpikir tentang aku, dia berpikir tentang akhirat dan sebagainya. Allah memberikan hidayah. Tapi kalau rahmat Allah itu hanya diberikan pada orang-orang yang berjalan dalam koridornya. Nah, kalau kita bisa merasakan pentingnya dapat rahmat Allah, hati-hati, jangan keluar dari koridor Allah. Itu maksudnya ke sana. Sulit kita masuk surga kalau dapat rahmat Allah, betul. Saya yakin. Tapi bukan diartikan, ya, masuk surga kalau dapat rahmat Allah di sana, bukan. Di sini rahmat Allah itu. Ya, pendapatkah Ibu Bapak? Surga hanya dibentangkan bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, bagi yang tidak sependapat perlu direnungkan kembali. Tanpa melalui proses berpikir, manusia tidak akan pernah bertemu dengan kesadaran. Kalau Ibu Bapak coba rasakan ini, betul nggak sih? Tanpa berpikir
akal dan kalbu, manusia nggak pernah sadar. Betul nggak? Ya. Ini kan orang Sunda nih yang terpatri begini, melihat ada orang nggak benar gitu. Mikir tuh bodoh, bener mikir bodoh. Saking yakinnya pakai goblok. Saking yakinnya kalau nggak mikir nggak bisa gitu. Makanya namanya goblok. Kalau nggak yakin, mikir aku belajar, itu nggak yakin. Mikir aku sayang, itu nggak yakin. Tapi saking yakinnya, kalau nggak mikir nggak bisa. Makanya kata-katanya udah keras. Mikir aku goblok. Itu orang Sunda kan begitu. Yakin dia kalau nggak mikir itu pasti nggak bisa sadar. Memang iya, coba lah. Coba ibu bapak tanyakan tokoh-tokoh jahat yang sekarang jadi baik. Tanyakan Anton Medan, tanyakan Doni Indo, tanyakan semua, tanyakan Irene. Ya, tanyakan kenapa kamu masuk Islam akhirnya. Jalannya pasti dia dalam mikir. Saya tercerahkan. Nah itu dalam mikir. Tidak ada yang nggak mikir tercerahkan. Ya sudah mulai mungkin ya. Nah, sadari tanpa kesadaran tidak akan muncul amal soleh. Tanpa kesadaran orang nggak bisa sholat. Tanpa amal soleh, bagaimana dia sampai di surga? Jadi kalau diukur dari surga itu diperes ternyata apa? Mikir. Dari mikir timbul kesadaran, dari timbul kesadaran timbul ketaatan, dari ketaatan timbul surga. Yang 17, penyebab aku belum menunaikan ibadah haji bukanlah karena tak berhasrat, tapi karena belum mendapatkan hidayahnya. Nah, itu kan banyak kan ini. Saya tuh aja nggak pingin. Tapi kalau belum dapat hidayahnya, kan nggak pingin. Ada yang kikis ini. Jadi pendapat yang menyalahkan Allah banget. Ya, perlu diulang ini. Coba diingat ini. Hidayah tidaklah diberinya gratisan. Dia hanya diberikan kepada orang-orang yang mau datang mengambilinya. Saya yakin orang-orang yang menghampirinya pasti timbul keinginan untuk naik haji. Pasti. Saya belum pernah dengar orang yang saya lihat ketaatan baik bilang begitu. Ya, saya sih sebetulnya naik haji belum ada hidayah, nggak pernah dari itu. Tapi dari orang-orang yang saya lihat kata-katanya kurang bagus, kata-katanya paling sering muncul. Nah, dari situ saya punya pengalaman. Orang kalau benar-benar menghampiri Allah dengan perilakunya, ya perilakunya selaras dengan pasti hasrat itu muncul. Dia sudah nyalakan hidayah. Mendapatkan ibu bapak hidup di dunia hanya sekali, karena itu gunakanlah untuk senang-senang. Masa kira nggak ada dalam dunia. Ini jawab saya. Nah, mendapatkan ibu bapak, mungkin ada. Semua agama sama baiknya, yang membedakan hanya cara ibadah ritualnya. Mulai. Ada yang seberapa dari ini? Nggak ada ya? Tapi ibu bapak pernah dengar orang yang sebenarnya ini? Sederhana aja. Orang yang menginginkan anaknya pindah agama karena perkawinan pasti seberapa dari ini? Nah, bagi yang sependapat perlu diulang kembali. Semua agama boleh jadi baik, namun yang diinginkannya adalah satu saja. Hanya Islam satu-satunya agama yang ada
ada di dunia ini yang diridhoi oleh Allah. Memang betul, tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, betul. Tapi yang diridhoinya itu cuma satu. Karena itulah yang Bapak Al-Quran mengatakan, Al-Quran ini merupakan batu ujian bagi agama-agama lainnya. Artinya apa? Ajaran agama manapun kalau bertentangan dengan Al-Quran, salah menurut Allah. Itu artinya Al-Quran itu batu ujian bagi yang lain. Karena ini satu-satu yang diridhoi oleh Allah. Nah, pendapatkah Bapak asal menguntungkan, boleh saja kita membuat peternakan babi untuk konsumsi manusia. Setuju nggak? Pendapat nggak? Untungnya gede nih, tapi kita nggak makan kok. Setuju nggak? Pendapat nggak? Nggak ya? Kenapa nggak sependapat? Ya, nah perlu direnungkan ini. Orang yang meruntuhkan agama Allah, apapun alasannya, akan jauh dari rahmatnya. Bayangkan coba, apakah keterlaluan? Allah mengharapkan babi, kita bikin ternaknya. Keterlaluan nggak? Allah melarang bunuh diri pelan-pelan, kita jual rokoknya. Keterlaluan nggak? Kan sama. Peternakan babi sama jual rokok sama, yang beda cuma modalnya. Tapi intinya sama, meruntuhkan agama Allah. Bayangkan, sesuatu yang dilarang oleh Allah kita suburkan. Itu meruntuhkan agama Allah namanya. Nah, hidup ini pilihan. Kita mau perlu rahmatnya atau tidak. Kalau kita perlu rahmatnya, janganlah kita menantang Allah. Kalau Allah katakan jangan kita lakukan. Babi itu haram, jangan kita peternak babi. Termasuk tempat ibadah itu masjid. Kita terima order bikin gereja. Walaupun untungnya gede daripada bikin masjid, itu meruntuhkan agama Allah. Wah Pak, kalau gereja nggak apa-apa Pak, tapi kalau mau tank barangkali ya sama aja. Kita disuruhnya ibadah kemana? Kan ke masjid, bukan ke gereja, bukan ke kelenteng. Kita malah yang diriin itu. Ya. Nah, tidak ada karya yang tidak dapat dipalsukan, termasuk juga Al-Quran. Betul nggak? Seberapa nggak? Kalau ibu bapak penggemar seni, pasti pernah dengar ya. Itu lukisan Mona Lisa berapa kali pernah dipalsukan. Saking pinternya yang memalsukan, itu orang awam nggak akan bisa membedakan ini asli atau palsu, itu nggak bisa. Jadi orang bisa membedakan ini palsu, ya, ini asli, bukan dari hasil jadi lukisannya, tapi dia lakukan uji material. Oh, ini materialnya pakai kertas, ini kertas tahun 2000-an. Padahal Mona Lisa dibikin kan lama, belum ada kertas begini. Jadi bukan dilihat dari gambarnya, ya. Nah, kalau lukisan begitu Ibu Bapak, persis banget yang membedakan bahan dibuatnya. Cek lagi tintanya. Ini tintanya udah ada nih tahun 50-an. Mona Lisa tahun 50-an. Oh, bukan, ini palsu. Tapi kalau bentuknya persis sama. Nah, tidak ada karya yang tidak dipalsukan, termasuk juga Al-Quran. Kan Al-Quran juga karya.
Ya, perlu direnungkan kembali. Al-Quran adalah kitab yang pasti terjamin keasliannya sepanjang masa. Tidak ada orang yang mampu ya untuk memasukkan Al-Quran. Maksud saya, yang mampu memasukkan Al-Quran tapi nggak ketahuan, tidak ada. Tapi kalau orang yang mampu memasukkan Al-Quran banyak, tapi akhirnya akan ketahuan, pasti deh. Kenapa demikian? Karena Al-Quran punya sistem untuk mengamankan dirinya. Saya kira terlalu panjang kalau saya ceritakan bagaimana Al-Quran menjaga dirinya sehingga dia tidak bisa dipalsukan. Tapi bagi yang beriman boleh nanti. Ya, Al-Quran tidak bisa dipalsukan dalam artian kalau ada yang memalsukan pasti ketahuan. Berikutnya, Allah murka kepada orang yang enggan bermohon kepadanya. Berdoa kepadanya. Kita bebas memohon apapun kepadanya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa? Nah, bagi yang sependapat, artinya setuju kita bermohon apapun padanya. Nah, perlu direnungkan ini. Bermohonlah padanya, tapi janganlah mengajarkan dia apa yang paling pantas untuk kita. Kadang-kadang tanpa kita sadar, kita kebablasan. Kebablasan gara-gara apa? Gara-gara persepsi di sini. Mintalah apapun kepada Allah. Dia maha kaya, dia tidak akan berkurang. Akhirnya apa? Kita jadikan ya Allah itu pesuruh kita. Kita suruh-suruh, ya Allah, jadikan ini, jadikan ini, jadikan ini, jadikan ini. Apa bedanya sekarang kita suruh dia? Tapi kalau kata Al-Quran apa? Al-Quran dalam surat Hud 46 mengatakan, janganlah kamu meminta kepadaku kalau kamu tidak tahu bahwa itu hakikatnya pasti baik. Jadi kita boleh berdoa bebas pada Allah, tapi jangan meminta yang hakikatnya belum jelas. Bermohonlah padanya, tapi janganlah mengajarkan dia yang apa yang paling pantas untuk kita. Saya sakit, ya Allah, sembuhkanlah sakit saya ini. Pantas ya? Ini kan dia, Allah saya jadikan pembantu. Ini pembantu super pinter. Allah, sembuhkan ini. Sama yang pembantu. Persoalannya, apakah sembuh itu hakikatnya pasti baik? Ibu bapak membuktikan itu gampang. Pergi ke tempat pelacuran, nggak ada yang stroke di sana. Yang satu sehat-sehat semuanya. Apalagi kalau ibu bapak sudah paham ujian Allah itu apa. Sakit itu ujian Allah, iya. Apanya yang diuji? Mampukah diberi sakit, kita tetap taat pada aturan Allah. Sehingga kalau lebih ini doanya bukan kita sembuh. Ya Allah, Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang, Engkau maha bijaksana, Engkau maha suci, Engkau maha adil. Kuatkan punggungku ya Allah menerima ujian ini, agar aku bisa bertahan, agar aku bisa membuktikan dengan sakit ini aku bisa mampu berperilaku selaras dengan kehendak. Soal mau diberi sembuh apa enggak, kita percaya dia maha pintar, dia maha bijak, dia tahu yang aku butuhkan. Jangan sampai dikasih gara-gara dikasih sembuh, kita akhirnya berangkat ke tempat maksiat. Coba, mendingan tetap sakit atau maksiat? Kan mendingan tetap sakit. Ya. Nah, introspeksi yang terakhir, pendapatkah Ibu Bapak, bila ada pintu masuk ke neraka, maka pasti ada pintu keluar dari neraka.
Dia kebayangin kayak anak ini anak kayak Alima gitu. Nah, bagi yang sependapat perlu diulang kembali. Ya, akhirat itu kekal. Coba bagi yang sependapat ini, coba renungkan kata-kata kekal. Ini kuncinya. Renungkan kata-kata kekal. Jadi kata kuncinya tuh akhirat itu kekal. Nah, sekarang jangan didebat dulu, coba renungkan dulu. Kekal itu apa maksudnya? Kekal itu kekal betul? Betul? Tidak ada perubahan, betul? Makanya di dunia ini disebutnya alam fana, akhirat disebutnya alam bako. Alam fana itu ada berubah-ubah. Dari kecil jadi gede, dari sakit jadi sembuh, dari sehat jadi sakit. Itu alam fana. Tapi coba lihat, akhirat itu kekal. Apa artinya kekal? Tidak ada perubahan. Jadi sebelum membantah ini, renungkan dulu apa artinya kekal. Ya. Apa artinya kekal? Renungkan dulu. Kadang-kadang ya terpancing emosinya karena merasa banyak dosa. Kalau kekal gawat. Tapi dia nggak menyadari artinya kekal itu apa. Kan dicuci dulu, terus kan udah dicuci bersih kan masih nggak suka. Pertanyaan kembali lagi, kekal itu apa artinya? Kekal itu kan tidak ada perubahan. Di Al-Quran tidak ada yang saya tahu, saya baca Al-Quran tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mengatakan neraka itu tidak kekal, surga itu tidak kekal, tidak ada. Tapi di hadis ada itu, betul. Di hadis ada. Kembali lagi kepada hukum kaidah Islam. Mana yang lebih duluan kita pakai, Al-Quran atau hadis? Al-Quran. Kalau yang ini pada pinter, ini hadis berawal dengan Al-Quran, gak laku. Iya, tapi begitu neraka tidak kekal, hadis itu yang dipakai. Nah, silakan, Bapak, ya, silakan. Saya tidak menghakimi orang yang mengatakan neraka itu tidak kekal. Sekali lagi ya, saya tidak menghakimi neraka itu orang yang mengatakan neraka itu tidak kekal. Itu pilihan dia. Kenapa demikian? Bagi saya, yang namanya kebenaran, misalnya begini ya, seluruh kebenaran di dunia ini ditaruh dalam kotak ini. Misalnya, isinya apa ya? Ini isinya kebenaran-kebenaran yang tidak sama, tapi sudah disortir, tidak ada yang melanggar aturan dan sunnah Rasul. Lagi, sama apa? Makanya saya bilang, saya tidak menghakimi yang mengatakan neraka itu tidak benar, silakan pilihan. Kenapa? Saya menyadari itu ada di hadis, silakan. Nah, bagi saya yang namanya kebenaran itu kebenaran itu adalah kumpulan kebenaran-kebenaran yang tidak sama, taruh di satu tempat, tapi sudah disortir. Yang taruh di sini semuanya sudah tidak melanggar aturan dan sunnah Rasul. Baik, contoh Lebaran, ada yang bilang Senin, ada yang Selasa. Saya pilih Senin, tidak ada sedikit pun saya menyalahkan yang Selasa. Selasa juga benar. Saya pilih Selasa, saya katakan yang Senin juga benar. Kenapa? Dua-duanya sudah lolos aturan dan sudah Rasul. Ada perbedaan, pilih yang mana. Nah, akhirnya kita memilih kebenaran. Ya. Nah, dalam memilih kebenaran tentu sangat ditentukan oleh maunya aku apa. Maunya aku apa? Coba lihat. Aku maunya bersih.
Perilaku selaras dengan kehendak Allah. Aku maunya begini. Aku maunya berperilaku selaras dengan kehendak Allah. Lalu kita buka kotak kebenaran ini. Kita jumpai dua dalil. Satu dalil mengatakan, bacalah Al-Quran, satu huruf, satu pahala. Satu dalil lagi mengatakan, bila seseorang perilakunya belum diwarnai oleh Al-Quran, berarti dia belum membaca Al-Quran. Dua-duanya ada di sini ya. Pilih yang mana? Tergantung aku maunya apa. Aku maunya berperilaku selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, aku pilih yang ini. Lalu ada yang megang satu huruf satu pahala, silakan aja. Ya, mungkin dia tujuannya lain. Dia ingin mengumpulin pahala sebanyak-banyaknya, silakan aja. Kalau saya lakukan itu, saya ingin berperilaku selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan bilang, Rasulullah bilangnya begitu. Bila perilaku belum diwarnai oleh Al-Quran, berarti kamu belum membaca itu. Nah, saya tanya yang itu. Tapi kan saya tidak akan mengatakan salah itu satu pahala. Bagaimana bisa salah? Itu ada di hadis. Ya, itu pilihan. Tolong ibu bapak sadari ya. Kenapa pilihan kita beda-beda? Karena beda kepentingan. Ya, coba ya kan. Orang yang tujuannya dekat sama Allah dengan orang yang tujuannya BBAS atau bermanfaat bagi banyak orang. Kira-kira milihnya beda nggak? Beda ya. Disitulah jawab perlunya merumuskan kebutuhan aku apa? Apa sih yang aku inginkan? Kalau kita sadar kita ingin yang ini, kita akan bisa merasakan yang kita pilih ini nggak nyambung. Ya. Bisa katakan seorang pengacara, dia sadar betul pengacara itu begini. Ketika ada yang ngajak nari, ayo kita latihan nari, dia nggak mau ikut. Gak ada hubungannya, apa yang jadi pengacara? Jadi pemilihan itu tergantung kepentingan. Nah, kepentingan kita apa? Sadar nggak kita punya kepentingan? Kalau saya sadar, saya punya kepentingan ingin berperilaku selaras dengan kehendak Tuhan. Makanya kebenaran yang saya pilih itu yang sejalan dengan keinginan saya. Syaratnya tidak boleh melanggar Al-Quran dan segala Rasul. Begitu juga ini. Al-Quran mengatakan akhirat itu kekal. Hadis mengatakan akhirat itu tidak kekal. Dicuci dulu. Saya pilih yang mana? Dulu saya pilih yang ini. Ya, mau yang pilih yang kekal silakan. Itu tujuannya beda kok. Ya. Nah, dari neraka bukan mesin cuci penghapus dosa. Tidak ada pintu keluar dari neraka. Ibu dan Bapak, kalau kita berpikir dengan jernih, ya, soal neraka kekal atau tidak itu nggak penting. Nggak penting, betul. Kenapa? Kita mengerti neraka itu masuk sana gara-gara dosa. Ya kan? Jadi yang paling penting, adakah mesin penghapus dosa? Betul kan? Mau kekal mau nggak penting. Yang penting, adakah mesin penghapus dosa? Kalau ada mesin penghapus dosa, beli. Ternyata ada mesin penghapus dosa. Satu-satunya mesin cuci penghapus dosa yang dibuat oleh Allah adalah Allah Rasulullah. Bukan nggak ada, beli ini. Yang jadi masalah itu kalau nggak ada ini penghapus dosa, saya udah penghapus dosa mau masuk juga, wah nggak bisa dong, gawat ini. Mesinnya nggak ada, tapi Allah bikin mesinnya ada. Jadi masalah definisi kekal atau tidak menurut saya itu nggak penting. Yang paling penting ada nggak nih? Kan kita nggak tahu kita masuk neraka gara-gara dosa. Kalau dosa kita dibersihkan kan nggak jadi masuk neraka. Kita cari mana mesinnya? Ada mesinnya. Allah Rasulullah. Apa soal kita sekarang? Ya, kenapa kita bedakan lagi kekal atau tidak? Nggak penting. Baik, Bapak, saya langsung review saja dengan waktu sudah jam 11. Nah, kita harus rela mengganti seluruh keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan contoh-contoh tadi membuat kita
lebih tercerahkan.